Perusahaan Daerah Air Minum, PDAM, Tirta Asasta Kota Depok tengah bersiap mengambil langkah besar. Badan Usaha Milik Daerah, BUMT, ini resmi mewacanakan untuk melantai di Bursa Efek Indonesia, BI, melalui mekanisme penawaran umum perdana atau initial public offering, IPO. Langkah go public ini diambil sebagai lompatan strategis untuk mendongkrak transparansi, profesionalisme, serta memodernisasi kualitas pelayanan air bersih bagi warga Depok. Direktur Utama PDAM Tirta Asasta, Olik Abdul Holik, menegaskan bahwa kesiapan fundamental perusahaan sudah sangat matang untuk melepas saham ke publik. Transformasi menjadi perusahaan terbuka akan membuka keran pendanaan segar dari pasar modal untuk membiayai pembangunan infrastruktur secara masif tanpa terus bergantung pada APBD. Selain itu, dana yang terhimpun bakal dialokasikan untuk mempercepat digitalisasi sistem guna menekan tingkat kebocoran air dan meningkatkan efisiensi operasional. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat perluasan cakupan layanan air bersih dan efisiensi melalui digitalisasi, kata Olik, Senin, 29 Juni 2026. Berdasarkan hasil penilaian kinerja terbaru yang dirilis oleh Kementerian Pekerjaan Umum, BUMT milik pemerintah Kota Depok ini berhasil menembus peringkat ke-8 secara nasional. Prestasi gemilang tersebut diraih untuk kategori kelompok pelanggan besar, yakni wilayah dengan jumlah di atas 100.001 sambungan langganan, SAL. Masuknya PT Tirta Asasta ke dalam daftar elit ini menjadikannya bagian dari 10 BUMT air minum dengan peringkat kinerja tertinggi se-Indonesia. Dari hasil evaluasi ketat yang dilakukan oleh pihak kementerian, PT Tirta Asasta Kota Depok sukses mengantongi nilai kinerja sebesar 4,13. Dengan capaian angka tersebut, perusahaan resmi dikategorikan sebagai BUMT air minum dengan status sehat. Saat ini, PT Tirta Asasta tercatat telah melayani sebanyak 101.805 pelanggan di seluruh wilayah Kota Depok. Angka kelolaan yang besar ini berhasil diimbangi dengan manajemen yang sehat serta efisiensi pelayanan yang optimal. Pencapaian ini menjadi bukti nyata komitmen PT Tirta Asasta Kota Depok dalam menjaga kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pasokan air minum, sekaligus pemacu semangat untuk terus memberikan pelayanan prima bagi seluruh masyarakat Kota Depok. Menurut Olik, capaian Good Corporate Governance, GCG, PT Tirta Asasta Depok terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, nilai GCG perusahaan tercatat sebesar 70. Sementara itu, untuk tahun buku 2025 yang saat ini masih dalam tahap asesmen, nilainya diproyeksikan meningkat signifikan mencapai kisaran 78. Dan mudah-mudahan kami berharap nilainya bisa mencapai 80. Meskipun nilai 78 sendiri sebenarnya sudah masuk dalam kategori baik, jelasnya. Tidak hanya dari sisi tata kelola, kemajuan signifikan juga terlihat pada sektor manajemen risiko perusahaan yang kini telah menyentuh angka 3,18 dari skala maksimal 5. Berkat pencapaian dan komitmen tersebut, PT Tirta Asasta bahkan terpilih menjadi role model atau percontohan yang akan diaudit langsung oleh Kementerian Kesehatan, Kemenkes. Untuk mendukung langkah ekspansi dan pelayanan yang lebih luas, Olik menegaskan bahwa pihaknya terus memperkuat struktur internal perusahaan. Salah satu fondasi utamanya adalah penerapan budaya kerja, siap, spiritual, integritas, amanah, dan peduli. Budaya siap ini murni diinisiasi dan dibuat oleh rekan-rekan karyawan tanpa adanya intervensi dari jajaran direksi. Saat ini, kami juga tengah membentuk agen perubahan untuk membawa perusahaan ke arah yang jauh lebih baik lagi, jelasnya. Sementara itu, Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listianto menjelaskan, kinerja keuangan dan tata kelola perusahaan menjadi poin penting dalam IPO. Eko mengingatkan adanya tantangan besar yang harus dipenuhi oleh BUMT sebelum melantai di bursa. Dua aspek utama yang paling disorot untuk dibenahi adalah kinerja keuangan yang kuat dan tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance. Untuk menarik minat pasar, market, harus ada gula-gulanya. Salah satunya adalah kinerja keuangan yang dibuktikan dengan catatan laba beberapa tahun terakhir, ujar Eko. Eko juga menekankan pentingnya aspek transparansi, kepatuhan, serta keterbukaan informasi yang didorong oleh OJK. Menurutnya, sejauh ini belum banyak BUMT non-sektor keuangan yang sukses melakukan IPO. Ia memperingatkan agar IPO tidak sekadar dijadikan jalan pintas mencari pendanaan akibat kesulitan anggaran, melainkan harus didasari oleh kesiapan manajerial dan prospek bisnis yang matang agar disambut baik oleh pasar. Untuk menarik minat pasar, market, BUMT harus menunjukkan kinerja keuangan yang kuat,
seperti rekam jejak mencetak laba dalam beberapa tahun terakhir yang dibuktikan melalui hasil audit, tutupnya. Sementara itu, konsumen PDAM Yudi Ardian berharap, PT Tirta Sasta dapat terus meningkatkan pelayanan. Warga Sukmajaya itu tidak mengetahui secara pasti soal IPO yang menjadi target BUMT Kota Depok. Sebagai konsumen MA yang penting air lancar jernih, kata Yudi. Mengenai pelayanan, Yudi merasa cukup puas dan terbantu dengan sistem pengecekan meteran yang fleksibel melalui koordinasi via WhatsApp dengan petugas. Terkait biaya, ia menyebut tarif PDAM masih tergolong wajar. Jika pada awal pemakaian biaya abonemen hanya Rp30.000 dengan total tagihan bulanan sekitar Rp70.000-Rp80.000, kini biaya abonemen telah naik menjadi Rp80.000, membuat pengeluaran per bulannya berkisar antara Rp140.000 hingga Rp150.000. Kedepannya, Yudi berharap pihak PDAM dapat terus mengoptimalkan dan menjaga konsistensi kualitas air agar tetap jernih, baik di musim kemarau maupun di musim hujan.